Itu kira-kira harganya berapa? Ya susah kita menebak karena bisa jadi kita bukan penjual daging babi, ya kita hanya pemakan daging babi, ya. Jadi kita susah menemukan harganya berapa. Ada yang babinya kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Jadi mau pakai ukuran harga yang mana? Jadi saya kasih harga rata-rata saja. Kira-kira satu ekor babi 5 juta saja. Betul, 5 juta? Ya, kita kasih harga 5 juta saja. Kalau 5 juta kali 2.000 ekor babi, berapa harganya? Yang punya otaknya selalu berpikir kuat, pas cepat ya begitunya. Ya. 2.000 ekor babi kali 5 juta, berapa? 10 miliar. 10 miliar itu mahal ya? Kadang-kadang kita kerja dari kecil sampai besar, sampai sudah tidak bisa kerja lagi, sudah banting tulang-tulang, dibanting-banting, dapat makan, tidak dapat 10 miliar sampai akhir hidup kita pun. Ini 10 miliar sudah terlalu mahal juga. Kalau ada kata 10 miliar di tangan kiri saya pegang 10 miliar, kemudian di bagian tangan kanan saya ini ada orang legion yang kerasukan setan ini, orang gila ini, ya, kerasukan setan. Ya. Orang yang kerasukan setan ini ada di tangan kanan saya, 10 miliar di tangan kiri saya. Lalu saya menawarkan kepada saudara, silakan pilih salah satu. Saudara pilih yang mana? 10 miliar atau orang yang kerasukan setan? Pasti rata-rata tidak mau pilih kerasukan setan. Usir aja dari begitu ya. Apalagi kalau yang membawa ke dalam gereja pun mau buat apa dalam gereja? Ya. 10 miliar, rata-rata orang pilih 10 miliar. Dan pasal saya khotbah bersama dengan tim kita. Kemudian kepada ya satu sinode punya Tuhan kumpul di sana. Ada kira-kira 300 orang sama Tuhan. Jadi saya tanya mereka, pilih 10 miliar atau pilih orang yang kerasukan setan? Para pendeta semua pilih 10 miliar. Ternyata pendeta-pendeta juga maunya uang, bukan jiwa ini. Alasannya benar saudara. Kenapa pilih 10 miliar? Renovasi gereja yang belum selesai. Jadi pilih 10 miliar untuk renovasi gereja, untuk bangun gereja. Saya tidak tahu apakah tujuan itu benar atau tidak. Tapi ternyata para pendeta pun pilih 10 miliar. Apalagi jemaat Tuhan. Sudah menarik saudara, Yesus tidak memilih 10 miliar atau 2.000 ekor babi, tapi Yesus memilih orang yang kerasukan setan, jiwa. Karena jiwa terlalu mahal, karena jiwa itu maka Kristus datang ke dalam dunia dan mati bagi kita. Karena jiwa itu maka Yesus rela berkorban datang mencari kita manusia yang berdosa, rela datang ke jalan Emmaus untuk memberitakan Injil khusus kepada 2 orang di sana, karena 2 orang ini akan berdampak bagi banyak jiwa di Yerusalem. Dan ketika mereka menyaksikan Injil kepada murid-murid mereka yang tersebar, bahkan sampai hari ini kita masih bisa mendengarkan cerita ini. Jadi jiwa manusia begitu mahal, lebih mahal dari posisi dunia ini. Di Kupang kita diberi kesempatan untuk melayani, untuk gabung seluruh bank di Kupang, Nusa Tenggara Timur, di Bank BI, Bank Indonesia. Jadi datang semua karyawan yang bekerja di bank di Kupang yang beragama Kristen, mereka datang untuk beribadah di sana. Jadi waktu ibadah saya tanya mereka, uang saudara di bank, semua bank saudara, uang saudara berapa banyak? Saya tanya BI uangnya berapa banyak? Tidak bisa jawab karena kebanyakan, jadi tidak bisa dihitung pada. Apalagi bank yang lain. Lalu saya katakan, uang saudara yang begitu besar banyak belum cukup untuk membeli seorang yang kerasukan setan. Uang saudara yang begitu banyak belum cukup di hadapan Tuhan, belum cukup untuk membeli seorang yang kerasukan setan. Apalagi orang yang sehat. Karena jiwa begitu mahal. Tapi persoalannya sekarang saudara, ada banyak orang sibuk dengan pekerjaannya yang penghasilan atau uang sepotong atau binatang atau sesuatu pekerjaan menjadi alasan untuk mengorbankan jiwanya, mengorbankan hidupnya. Terlalu murah kita membandingkan apa yang kita miliki dan harga jiwa manusia.
Tuhan karena jiwa itulah maka Tuhan datang untuk menebus kita dan menyelamatkan kita dari hidup kebinasaan ini. Mengapa Yesus perlu menjelaskan kitab suci kepada kedua murid ini? Supaya mereka percaya dan mengenal Tuhan. Percaya atau beriman kepada Yesus Kristus itulah yang menyelamatkan kita. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi ketika firman Allah disampaikan, kemudian kita mendengarkan firman Tuhan, maka saya percaya ada iman dalam hati kita, ada kepercayaan dalam hati kita. Ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka saya percaya ada mujizat-mujizat yang terjadi dalam pribadi kita, dalam keluarga kita, dalam gereja kita, dalam pelayanan kita, karena dasar iman yang kuat di hadapan Tuhan, iman yang kuat di mana kita percaya kepada Dia. Saudara, seringkali kalau kita bicara tentang iman, orang katakan iman itu kan abstrak, tidak kelihatan. Apakah iman itu kelihatan atau tidak? Menurut saudara, iman itu kelihatan atau tidak? Tuhan Yesus katakan iman itu kelihatan. Markus pasal yang kedua ayat 5, ketika Tuhan melihat iman mereka, yaitu mereka yang datang 4 orang mengusung orang yang lumpuh itu dan bawa kepada Tuhan. Waktu mereka bawa kepada Tuhan, firman Tuhan katakan ketika Yesus melihat iman mereka, artinya iman itu bisa dilihat. Iman itu abstrak, tapi bisa dilihat. Dilihatnya dari mana? Ketika orang-orang itu menggotong orang lumpuh ini, ketika mereka menolong dia, maka firman Tuhan katakan Yesus melihat iman mereka. Artinya iman itu bisa dilihat melalui perbuatan kasih kita, melalui perhatian kita kepada sesama kita, melalui pengorbanan kita melakukan sesuatu bagi sesama kita. Itu iman nyata di situ. Jadi ada iman yang tidak kelihatan, ada iman yang kelihatan, ada iman yang besar, ada iman yang kecil, ada iman kosong, ada iman yang hidup. Kita punya iman yang mana? Iman yang menyelamatkan adalah iman yang didasarkan kepada firman Allah dan dinyatakan dalam perbuatan tingkah laku kehidupan kita sehari-hari. Maka Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan kosong. Kita katakan kita buat orang beriman, kita percaya kepada Yesus, tapi jiwa yang ada di samping kita yang menuju ke neraka, kita tidak bisa menolong dia dan memberitakan Injil kepada dia. Bisa jadi kita tidak punya barang apa untuk memberikan kepada orang, seperti Petrus. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku akan kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus engkau bangkit, jalan, dan orang itu bangkit dan berjalan. Jadi paling tidak, kalau kita katakan kita mengasihi manusia, mengasihi jiwa-jiwa, kasih yang paling nyata dan paling untuk kita nyatakan dalam lingkungan di mana kita berada adalah menginjil orang dan bawa kepada Tuhan. Dan itulah kita harus memilikinya di dalam diri kita. Iman tanpa perbuatan mati. Iman, Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau dikatakan iman adalah dasar dari segala harapan kita, maka walaupun kita tidak melihatnya, kita belum mendapatkannya, masih dalam harapan, tetapi kalau kita punya iman, kita sudah merasa tidak punya. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi bukti, saudara. Namanya bukti itu berarti kelihatan. Ya, saudara, kalau saya punya, saudara punya uang yang banyak. Kalau uang yang banyak, uang itu saudara simpan di bank. Dan kalau saudara simpan di bank, saudara dikasih satu buku rekening. Dan buku rekening itu tertulis uang sejumlah berapa banyak yang saudara simpan di sana. Contoh saja kalau saya punya uang, taruhlah 100 miliar, ya. Ini contoh saja, karena contoh jadi saya naikkan tinggi, ya. 100 miliar. Contoh jadi naik tinggi. Ini hanya contoh, uangnya nggak ada. 100 miliar itu nggak ada. Kalau saya benar punya uang 100 miliar, saya sudah ibadah ini saya akan ajak saudara semua
kita pergi ke restoran yang paling mahal di Siantar ini, tidak tahu di mana. Ya, kita makan rame-rame di situ, saya bayarin saudara semua. Kemudian sudah bayar lagi, ambil lagi bungkus lagi, bawa pulang masing-masing. Dan nanti besok lagi saya baru berangkat, saya ajak lagi kita makan rame-rame, bungkus lagi, bawa pulang lagi. Ya, tapi ini kan hanya contoh saja, 100 miliarnya tidak ada. Jadi kalau saudara selesai banyak dan kalau saudara mau pergi makan, pergi sendiri, makan sendiri, bayar sendiri. Ya, kalau saya punya uang 100 miliar, tertulis atas nama pendeta Paulus, uangnya di bank, saya pegang untuk rekening ATM. Saya punya uang atau tidak? Saya tidak pegang uang 100 miliar di tangan saya. Saya hanya pegang buku saja, pegang ATM saja. Saya punya uang atau tidak? Punya. Saya bawa ATM itu, kemudian masukkan ke mesin ATM. Perlu berapa uang, tinggal tekan, uangnya keluar. Karena uangnya tersimpan di sana. Jadi walaupun saya tidak melihat uang itu tersimpan di bank, saya hanya pegang kartu, tapi kartu itu membuktikan bahwa saya punya uang. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di tangan kita sudah ada jawaban. Di tangan kita sudah ada mujizat. Di tangan kita sudah pegang berkat Tuhan. Tapi kadang-kala kita tidak mencapai berkat Tuhan ini. Maka kita harus punya iman. Firman Tuhan berkata kepada Thomas ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi kita tidak melihat pun kita percaya. Itulah iman yang teguh di hadapan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, yang terakhir. Apa yang dibuat Yesus di jalan ke Emmaus? Yesus memberkati dan menampakkan diri kepada kedua murid itu. Yesus memberkati dan menampakkan diri. Yesus tidak hanya jalan bersama dengan mereka, Yesus tidak hanya menjelaskan kitab suci kepada mereka, tapi Yesus memberkati dan menampakkan diri kepada kedua murid. Ayat 30 dan 31. Mari kita baca bersama-sama dua ayat ini. 1, 2, 3. Waktu dia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Sesudah Tuhan mengucap berkat, sesudah Tuhan memberkati mereka dan memberikan makan kepada mereka, ketika itu firman Tuhan terbukalah mata mereka dan mereka mengenal dia. Dua hal penting di sini kita lihat. Pertama, saudara, Tuhan memberkati kita atau memberkati mereka dua murid ini supaya mereka mengenal dia. Ini masalah teologi, saudara. Ini masalah doktrin Alkitab yang sangat dalam. Seringkali kabur di tengah-tengah jemaat Tuhan, seringkali kabur di dalam lingkungan orang percaya. Bahkan ada teologi kemakmuran, seringkali salah mempergunakan ini. Tuhan memberkati mereka, baru mereka mengenal dia. Tetapi berita sekarang, saudara, ada banyak hamba Tuhan, mereka mulai berkhotbah, mereka berkata, mari datang ke gereja, mari ikut Tuhan supaya engkau diberkati. Dibalik, saudara, dibalik. Memang saya percaya, kalau kita percaya kepada Tuhan, pasti kita diberkati Tuhan. Tapi langkah di sini, saudara, Tuhan memberkati mereka dulu. Sudah memberkati mereka, baru mata mereka terbuka, mereka mengenal Tuhan. Memang kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan juga bisa buka hati kita untuk kita mengenal Dia. Jadi bisa saja. Tapi sebenarnya Tuhan sudah memberkati kita dengan berkat itu, membuka mata kita untuk melihat Dia, mengenal Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika orang berkata, datang kepada Tuhan supaya engkau diberkati. Datang ke gereja supaya engkau berkati. Waktu datang ke gereja ternyata tidak dapat berkat. Ternyata ada sakit-sakit juga. Ternyata ada permintaan bermula makin tambah. Lalu akhirnya dia kecewa dan tinggalkan gereja, tinggalkan Kristus. Karena apa? Berita teologis yang salah. Perhatikan dua ayat firman Tuhan yang sudah kita baca. Tuhan mengucap berkat, sesudah mengucap berkat dan memberi kepada mereka, baru mata mereka terbuka dan mereka mulai mengenal Tuhan.
mengenal Tuhan melalui berkat Tuhan, saudara. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan berbicara kepada kita hari ini. Tuhan sudah memberkati kita. Maka dengan berkat Tuhan yang sudah memberkati kita itu, mari kita kembali menjadi berkat. Ya, kalau kita bicara berkat, saudara, saya berpikir berkat itu hanya dalam 3 hal saja. Ya, sering kita mengerti berkat Tuhan itu 3 hal. Pertama, namanya berkat itu apa yang bisa dimakan. Jadi apa yang bisa dimakan itu semua berkat. Ya, yang bisa dimakan. Yang bisa dimakan itu dimulainya dari mana? Di mulut kita. Waktu kita punya rasa enak, dan enaknya hanya di situ saja. Nanti dia turun sampai di tenggorokan kita ini, enaknya sudah hilang, enaknya sudah hilang, mulai asam. Kalau dia sudah turun sampai di perut kita, tunggu tinggal 2-3 jam, harus ke kamar mana? Ke kamar kecil. Kalau tidak bisa ke kamar kecil, cepat-cepat ke rumah sakit. Kalau tidak sebentar lagi deh, mati. Itu berkatnya pendek, sudah. Pendek, dari mulut saja. Ya pendek. Ini yang dikejar oleh manusia, berkat yang pendek ini sampai hilang nyawanya. Ini berkat Tuhan. Kalau namanya berkat yang kedua, saudara, apa yang bisa dipakai. Jadi apa yang bisa dimakan, dan yang kedua apa yang bisa dipakai. Apa yang kita bisa pakai? Ya, semua yang kita bisa pakai ini, saudara, ini tidak bisa dimakan. Punya rumah, punya mobil, punya uang, punya harta yang lain, tidak bisa dimakan. Semua itu melengkapi kita supaya kita mengenal Dia, supaya kita tahu bahwa Tuhan sudah memberkati kita dan kita percaya kepada Dia. Itu juga berkat, kita tidak bisa bawa. Kita tidak bisa, kita mati kita tinggalkan. Dan yang ketiga, saudara, namanya berkat, apa yang bisa dibawa. Jadi apa yang bisa dimakan, apa yang bisa dipakai, apa yang bisa dibawa. Nah sekarang persoalannya, kalau mati bawa apa? Berkat pertama bisa bawa, yang dimakan tidak bisa. Yang kedua yang dipakai bisa bawa, tidak bisa juga. Apa yang kita punya di dalam dunia ini, yang tiap hari kita kerja setengah mati, bahkan tidak ada waktu untuk melayani Tuhan, tidak ada waktu untuk beribadah, tidak ada waktu untuk kita melakukan satu pelayanan di tengah-tengah jemaat kita, ternyata saudara itu semua tidak dibawa. Maka sekarang mulai pikirkan, kalau kita mati kita bawa apa? Saudara, banyak orang mempersiapkan kalau dia mati dia bawa apa, atau mati harus bagaimana. Sampai kuburnya pun sudah disiapkan, semuanya sudah disiapkan. Kemudian pada waktu dia mati, ada banyak orang datang melayani dia. Kemudian pada waktu dia mati, ada banyak orang mengantar di kuburan. Bahkan ada orang penting mengantar di sana. Keluarga menjadi bahagia oleh karena banyak orang datang melayani, banyak orang mengantar di kuburan. Bahkan ada orang penting yang bisa mengantar ke kuburan ketika dia mati. Tidak masalah siapapun yang mengantar kita ke kuburan. Tidak masalah berapa banyak orang yang mengantar saudara pada waktu tinggalkan bumi ini dan kembali. Tidak menjadi persoalan siapa yang mengantar, berapa banyak orang yang mengantar. Tapi yang menjadi persoalan utama adalah siapa yang menjemput kita ketika mati. Ini yang perlu dipersiapkan. Banyak orang tidak mempersiapkan ini. Siapa yang menjemput dia? Hanya dua malaikat saja. Ada malaikat maut dan malaikat terang. Kalau malaikat maut yang jemput celaka besar. Tapi kalau malaikat terang yang jemput, sudah pastilah kita masuk ke surga. Pertanyaannya sekarang, baik kita jemaat Tuhan sudah tahu persiskah saudara, kalau mati malaikat mana yang jemput saudara? Siapa malaikat mana yang jemput? Kalau belum tahu persis malaikat mana yang jemput saudara, usul saya, jangan mati dulu. Jangan mati dulu. Tapi bagaimana Pak Pendeta? Ya mati itu kan kita tidak bisa atur, tidak bisa tentukan. Ya kalau tidak bisa tentukan, hari ini bukan hati bagi Tuhan. Percaya kepada Dia dan memiliki kepastian. Kalau saya mati, pasti dijemput oleh malaikat Tuhan. Sudah punya kepastian ini. Berkat pertama kedua tidak menjadi persoalan utama, tapi menjadi persoalan utama ketika kita diberkati, maka kita harus membuka hati bagi Dia untuk percaya kepada Dia. Ketika Tuhan Yesus bagian yang kedua, mereka murid-murid bersaksi tentang Yesus. Ya. Jadi ketika Tuhan Yesus sampai di Galilea, Tuhan katakan pergi ke Galilea dan katakan melihat aku. Sampai di sana murid-murid sudah kebingungan karena tidak tahu Tuhan Yesus di mana, bertemunya di mana. Tuhan Yesus katakan hanya pergi ke Galilea, ketemu aku di sana.
Jadi mereka pergi lagi ke tempat pekerjaan yang lama, cari ikan lagi sudah. Ya, cari ikan lagi. Ya memang berkat Tuhan mereka butuhkan itu. Cari ikan. Waktu mereka cari ikan, tiba-tiba Yesus berdiri di pinggir pantai danau itu. Kemudian Yesus memanggil mereka. Dan Yesus berkata kepada mereka, tebarkan jalanmu di sebelah kanan. Lalu mereka tebarkan jalan di sebelah kanan. Lalu mereka mendapatkan ikan yang banyak. Ketika mereka mendapatkan ikan yang banyak, Yohanes, murid yang dikasih Yesus, dia berkata, itu Tuhan. Itu Tuhan. Kapan Yohanes mengenal Tuhan? Waktu dia melihat ikan yang banyak, waktu dia melihat berkat diberikan kepada dia, waktu berkat itu diberikan, membuka matanya melihat Yesus. Tapi saat ini saudara, ada banyak orang Kristen diberkati dan berkat yang besar, malah menutup matanya untuk melihat Tuhan. Semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita, sebenarnya Tuhan mau supaya kita mengenal Dia, supaya kita membuka hati dan kita percaya bahwa Dia yang sudah memberkati saya, Dia yang memelihara saya, Dia yang memegang nyawa saya, Dia menyuruh saya seperti doa murid, pergilah ke Yerusalem dan beritakan kembali di sana kepada dua murid-murid bahwa Yesus telah bangkit. Tugas yang Tuhan berikan kepada kita, ayat 35 berkata demikian. Lalu kedua orang itu menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Setelah Yesus bangkit, mandat misi amanat agung kepada murid-murid, pergi dan beritakan Injil. Jadi gereja yang mau bertumbuh dan bertambah menjadi besar harus melaksanakan pekerjaan misi, karena gereja ada karena misi. Dan kalau gereja sudah ada, harus melaksanakan misi. Misi Tuhan, misi adalah Bapa daripada gereja. Misi Tuhan yang baru, yang Tuhan utus anaknya ke dalam dunia. Sesudah utus anaknya ke dalam dunia, Dia panggil murid-murid, kemudian Dia melengkapi mereka, kemudian baru mereka pergi utus untuk melayani dan memberitakan Injil. Jiwa bertobat, gereja dibangun, gereja bertumbuh, bertambah, menjadi besar. Jadi kalau gereja kita mau menjadi gereja besar, menjadi gereja yang bertumbuh dan bertambah, kita harus perhatikan baik-baik pekerjaan misi. Amin. Tundukkan kepala kita. Tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama-sama. Roh Kudus terus meneruskan firman itu dalam hati kami. Kami merindukan Tuhan membuka hati kami supaya kami mengenal Engkau Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Melalui segala berkat Tuhan, melalui segala cara Tuhan, Engkau sudah memperkenalkan diri kepada kami. Tapi seringkali kami menutup mata dan tidak melihat Engkau ada bersama-sama dengan kami. Biarlah hal ini firman Tuhan mengingatkan kami, menguatkan kami, mengingatkan kami, menegur kami, dan mengutus kami untuk kami buat pelayanan dan memberitakan firman Allah, melaksanakan mandat misi Tuhan Yesus, amanat agung, memberitakan Injil kepada dunia ini. Terima kasih Bapak, berkati gereja misi Injil Indonesia Jemaat Bukit Sion. Tuhan memberkati gereja kami di tempat ini. Semua program lainnya Tuhan berkati, pekerjaan misi yang sudah dibangun Tuhan terus berkati. Ada banyak pos yang dibuka, ada banyak gereja, dan ada juga banyak jiwa yang dicapai dimenangkan bagi Tuhan melalui seluruh jemaat Tuhan. Berkati para hamba Tuhan, para majelis, dan juga para pelayan, semua yang melayani Tuhan memberkati mereka. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang lemah, yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka. Mereka yang punya pergumulan, kami berdoa dalam nama Yesus, jamah mereka, kuatkan mereka, dan Tuhan menolong mereka. Bahkan mereka yang punya sakit penyakit apapun, kami berdoa Tuhan sembuhkan mereka. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini. Segala hormat, kemuliaan kami kembalikan ke dalam tangan kuasa-Mu, karena itulah milik-Mu. Hamba-Mu hanya Allah yang melakukan apa yang harus dilakukan dan sudah dilakukan. Roh Kudus meneruskan untuk kemuliaan Tuhan. Terpuji, termulia, teragung nama dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan.
Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh, dan juga kita akan bacakan firman Tuhan. Dan kita kembali dengan sajian pujian dari Natal Ministry Tim Persilatan. Puji Tuhan, saudara kita semua diberkati dengan firman Tuhan. Bagi kita yang merasa dekat dengan firman Tuhan, boleh lambaikan tangan bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Ya, saya sangat bersyukur sekali lagi hari Jumat lalu kami pun sebagai tim, saya percaya bukan hanya jemaat ini berkat, kami pun merasakan berkat Tuhan yang luar biasa, menyaksikan jemaat Tuhan yang boleh datang, karena ya 75% jemaat Tuhan dari anak-anak sampai orang tua dari depan pun didoakan. Dan sebagaimana sudah disampaikan oleh Gembala, ternyata lebih banyak jemaat tamu, terutama tentunya dari HKBP ya, karena di Tanggalu terutama hanya ada 2 gereja besar, HKBP dan NII, ada juga Pentakosta, tapi katanya mereka sedang banyak tempat lain. Kami sungguh bersyukur oleh orang Tuhan kami boleh ada Natal dengan istri. Kami di Jakarta bukan dalam satu gereja, kami juga bukan tim trio yang dipertemukan pada saat misi seperti ini, tapi biasanya kalau kami ada 1-2 pujian yang akan kami nyanyikan bersama, kami hanya sempat latihan di dalam perjalanan di mobil. Kami tidak bisa sempat latihan di Jakarta, selain tempat tinggal yang berjauhan, juga masing-masing gereja dan masing-masing pelayanan. Sebelum datang ke Jakarta, sebelum datang ke Medan, saya ada pelayanan di Bandung. 1 hari sebelum berangkat, Nelly baru dari aja, baru dari Toraja, 1 hari sebelum berangkat, Bapak Pendeta Paulus juga 1 hari sebelum berangkat ke Medan juga dalam pelayanan lain di Bandung. Dan setelah pulang kami masih ada lanjutan pelayanan, dan itu semua adalah bagian kepercayaan perkenanan Tuhan, bukan keluarga kami, tapi semata karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan Tuhan. Ini baik sekali.
dahsyat lagi dan lagi. Tapi kalau seorang akan kuberi pusat, cukuplah kasih setiamu. Sebagai ucapan terima kasih dan juga akan mengumpulkan persembahan kita. Apabila persembahan akan diadakan bagi kita dan juga kita memberikan persembahan ke depan untuk mendukung pembangunan. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau yang memberkati kami dan kepada
Dia yang mengenal kita. Dan mari kita datang kepadanya semakin mengenal Dia. Kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita pada hari ini. Saya undang jemaat Tuhan bangkit.